Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Pria ini berhaji ditemani jin Islam. Berikut kisah lengkapnya. Kisah nyata ini datang dari seorang warga yang berasal dari Desa Rejosari, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Namanya Pak Dullah. Dullah disebut juga Dullah Soponyono. Kisah ini bermula ketika ia masih muda, sekitar usia 26 tahun. Dullah adalah seorang pemuda yang rajin bekerja dan beribadah. Pekerjaannya adalah buruh tani yang bekerja di ladang dan terkadang membersihkan rumput di antara sawah. Saat panen tiba, ia pun memanen padi untuk mendapatkan upah dari pemilik, dan hasil pekerjaan itu dia mengumpulkan untuk niat digunakan biaya pergi haji. Kemudian dia mengembangkan hasil dari pekerjaan itu untuk membeli kambing dan mengembangkannya lagi untuk membeli kerbau dan seterusnya. Yang penting uang yang diperolehnya terutama untuk haji. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia tak segan-segan bekerja sebagai buruh jaga desa atau ronda malam, menggantikan piket orang lain dengan upah. Tentu saja kebiasaannya ini adalah setelah sholat Isya. Bahkan ia sering diminta mengaji oleh tetangganya yang sedang hajatan. Jika ada kegiatan yang dijanjikan, dia tidak akan ketinggalan. Begitu banyak orang di desanya memuji lurah, terlebih lagi ketika ada hari raya, dan Pak Mudin atau Pak Kiai tidak bisa hadir. Dullah pun mewakilinya. Di Desa Rejosari ada dua orang warga bernama Ibrahim dan Mail, yang dikenal sebagai orang terkaya di desa tersebut, karena memiliki lahan yang luas dan hasil panen yang bervariasi. Hampir setiap tahun keduanya berziarah ke Mekah Al-Mukarramah dalam satu kesempatan, yaitu bertamu ke rumah saudaranya di Ngawi ketika usai sholat Isya. Beliau kedatangan tamu yang mengabarkan bahwa di kampungnya ada orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga yang bisa membersihkan rumah. Dan jika ada waktu, mereka disuruh mengajarkan mengaji kepada anak-anaknya dan anak-anak tetangganya. Orang kaya itu bernama Zulkhair. Dia punya musola yang kaya dan sopan terhadap siapapun. Akhirnya setuju untuk bekerja di tempat orang itu. Akhirnya Dullah pun bergabung dengan Pak Zulkhair. Selama 2 tahun, Dullah muda membantu Pak Zulkhair, seorang tuan tanah yang dekat dengan Dullah, bahkan menjadi keluarga Pak Zulkhair sendiri. Dia tidak membeda-bedakan keluarga lain. Pak Zulkhair juga sangat disiplin. Untuk mengkompensasi hal ini, Dullah muda juga aktif membantu pekerjaannya dan tidak pernah mengeluh dalam menjalankan tugasnya. Ia diajak ke Masjid Jami untuk sholat tahajud pada malam hari. Setelah sholat malam di Masjid Jami dan cukup wiritan, Dullah pun berdoa dengan sangat khusyuk, memohon kepada Allah agar cepat berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah dengan cara yang mudah. Di serambi depan, sambil duduk di serambi masjid, nahkoda seakan mendengar doa sang Dullah. Nahkoda lalu bertanya kepada Abdullah, "Kang Dullah, apakah benar Anda berniat pergi haji?" Lalu Dullah menjawab, "Bersedia jika saya bisa." Lalu Kapten Zulkhair mengatakan itu adalah masalah yang sangat serius. "Gampang aja, gak usah dipikirin susah. Asalkan Kang Dullah mau ikutin jalanku. Insya Allah Kang Dullah berhaji bareng aku." Hati Dullah terperanjat. Tidak main-main dengan kata-kata itu. Dullah lalu berterima kasih kepada juragannya.
Juragan melanjutkan percakapannya seperti ini. Padahal selama Kang Dula bersama saya, toh saya tidak pernah sholat Jumat di Masjid Jami ini. Tidak masuk akal ya, Juragan? Zulkhair melanjutkan pembicaraannya. Ada syarat yang perlu diperhatikan oleh Kang Dula, yaitu pertama, kamu tidak boleh memberitahu siapapun sebelum tiba di Masjid Nabawi. Kedua, kamu harus menutup mata saat aku menggendong, dan setelah aku memberi isyarat, baru kamu bisa membuka matamu. Bagaimana Kang Dula kamu bisa memenuhi syarat itu? Ingat ya, jika Anda melanggarnya, Anda akan jatuh ke laut. Pahamkah Kang Dula? Jika memahami apa yang disampaikan oleh Juragan Zulkhair, meski terdengar tidak masuk akal pada malam berikutnya. Dula diminta untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Terlebih dahulu diminta untuk digendong di punggung Juragan, sesuai dengan rambu-rambu yang telah dijanjikan. Tidak lama kemudian, Dula mendengar azan yang tidak lama kemudian, nakoda Zulkhair memberikan aba-aba, dan Dula diperbolehkan membuka mata lebar-lebar. Matanya kaget, ternyata Dula dan anak buahnya Juragan sudah sampai di Masjid Nabawi, Madinah. Subhanallah, dengan berlinang air mata, kata Dula. Kemudian sesampainya di Mekah Al-Mukarramah, Dula bersama juragannya menunaikan ibadah haji. Nah, ketika Dula dan juragan ini lempar jumroh, mereka berdua bertemu dengan tetangga Dula yang berada di desa yang kaya seperti yang disebutkan tadi, yaitu Ibrahim dan Ma'il. Dan mereka pun sempat berbincang. Dula dan bosnya langsung pulang ke tanah air dengan cara yang sama seperti saat berangkat. Seminggu setelah itu, Juragan mengabari Dula akan dibawa pulang ke kampung halamannya di desa Rejosari Madiun dan tidak ketinggalan oleh-oleh khas Arab Saudi bawaannya. Juragan Zulkhair mengantarkan Dula ke rumahnya setelah bertemu kerabat Juragan. Ia bergegas pulang, tentunya seluruh kerabat dan tetangga Dula heran setengah tidak percaya bahwa Dula yang pekerjaannya hanya buruh itu bisa berangkat haji. Bahkan seminggu setelah itu, Ibrahim dan Ma'il, tetangganya dari desanya, baru saja pulang dari haji. Tadi dia berdua menceritakan pengalamannya di Mekah, bahwa pada saat lempar jumroh, dia sama-sama bertemu dan berbincang dengan Dula. Bahkan sempat bersalaman dan bertukar pengalaman dengan kedatangan Ibrahim dan surat bahwa keluarga dan tetangganya hanya percaya bahwa Dula baru saja pergi haji. Dengan nakodanya setiap bulan karena Dula merasa berhutang budi kepada Juragan Zulkhair, sehingga pada suatu kesempatan Dula pergi mengunjungi rumah Juragan. Dia membawa hadiah untuknya dari hasil panennya, mulai dari kelapa, beras ketan, dan sebagainya. Kira-kira ke selatan, tepatnya selatan jembatan catur, sekitar 100 meter, belok kanan. Tapi saat itulah Dula terkejut. Ada musola dan setiap sholat maghrib pasti saya ajarkan ngaji ke anak-anak di musola. Tapi rumahnya di mana? Kata Dula bingung. Sementara sekarang yang terlihat hanya daun pohon kapuk yang besar dan lebat. Dan di bawahnya itu ada banyak batu besar. Dula tertegun sejenak dan duduk bersimpuh. Dia lemas, hampir tidak bisa berjalan. Sore hari, Dula sowan pergi ke kediaman Romo Kiai Gosali di pesantren Jedis berdagang di Madiun. Dari Romo Kiai, dan akhirnya dijuluki Dula Soponyono, karena ziarahnya diantarkan oleh jin Islam. Masya Allah. Semoga kisah tadi bisa memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.